Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka menyampaikan materi. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dita Siti Afifah dengan NIM 21029078. Yang kedua, Ramila Alifah dengan NIM 21029038. Dan saya Nabila Nur Aisyah dengan NIM 21029167. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang yang pertama, tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kedua, konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Yang ketiga, tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Yang keempat, pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ramila Alifah. Kepada Ramila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tahap perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan pada manusia terdiri melalui 2 fase, yaitu yang pertama, fase embrionik atau fase dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Perkembangan pada manusia pada fase embrionik diawali dengan proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan dengan sel sperma yang berasal dari pria. Inti sel sperma akan melebur dengan inti sel telur dan terbentuk sebuah sel baru yang disebut dengan zigot. Pada fase embrionik terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, trimester pertama. Pada fase ini, embrio berkembang menjadi janin dengan panjang lebih dari 5,5 cm. Janin sudah berbentuk seperti manusia dengan ukuran kepala besar. Janin mulai menggerakkan tangan dan kaki. Yang kedua, trimester kedua. Pada fase ini, bayi panjang janin kurang lebih 19 cm. Tangan dan kaki berkembang, detak jantung janin mulai terdeteksi. Yang ketiga, trimester ketiga. Pada tahap ini, pertumbuhan ukuran janin sangat cepat. Janin tidak terlalu leluasa bergerak di dalam rahim. Panjang janin 50 cm. Next. B. Fase pasca embrionik atau fase di mana setelah dilahirkan. Pada fase ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, balita. Pada bayi mempunyai kaki namun belum bisa berjalan dan mempunyai tangan namun belum dapat memegang dengan baik. Seiring dengan bertambahnya usia, organ-organ pada balita juga akan berkembang. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh. Yang kedua, anak-anak. Pada masa anak-anak yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik tinggi badan maupun berat badan, disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Anak telah berkembang dalam kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan beralasan. Yang ketiga, remaja. Pada masa remaja ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Perubahan fisik yang terjadi merupakan tanda kematangan organ-organ reproduksi. Pada umumnya, organ reproduksi anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan organ reproduksi anak laki-laki. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramila. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang kedua, tentang fase pasca embrionik atau setelah dilahirkan. 4. Dewasa. Pertumbuhan tubuh mencapai ukuran maksimal. Tinggi badan akan terhenti pada usia sekitar 20 tahunan.
Selama masa dewasa, pemahaman emosional akan terus berkembang. Yang kelima, pada masa tua, tubuh semakin rentan, wajah dan tangan mulai keriput, kesehatan menurun, kecerdasan menurun. Pada masa ini, aktivitasnya menurun dan mulai sulit melakukan kegiatan sehari-hari, seperti berjalan dan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Menurut Hafighurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafighurst adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tugas perkembangan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pemenuhan tugas perkembangan adalah normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal. Pemenuhan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita kepada Dita, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Tugas perkembangan masa anak. Pertama, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang kedua, mempelajari belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada tugas perkembangan masa kanak-kanak yang memiliki ciri di periode masa kanak-kanak ialah perkembangan emosi kegembiraan hidup, kebebasan, dan fantasi. Tugas perkembangan masa kanak-kanak 1. Menguasai kemampuan fisik dasar untuk bermain. Yang kedua, bisa bermain dengan teman sebaya. Yang ketiga, membangun sikap positif terhadap diri sendiri. Yang keempat, mempelajari peran gender yang sesuai. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menghitung, dan menulis. Yang keenam, mengembangkan hati nurani, moralitas, dan sistem nilai. Yang ketujuh, memiliki kemandirian dasar dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedelapan, mengembangkan sikap yang tepat terhadap kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, lalu mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa. Memulai kehidupan berkeluarga, lalu membimbing dan merawat anak, mengelola rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik, lalu memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara, lalu membangun kehidupan fisik yang memuaskan.
Selanjutnya, topik keempat mengenai pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, menciptakan iklim religius yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran beragama, akhlak mulia, etika, atau karakter peserta didik. Yang kedua, membangun suasana sosio-emosional yang kondusif bagi perkembangan keterampilan sosial dan kematangan emosi peserta didik. Yang ketiga, membangun iklim intelektual yang memfasilitasi perkembangan berpikir, nalar, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Yang keempat, mengoptimalkan program bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dita. Yang terakhir, kesimpulan. Manusia harus berkembang untuk mempertahankan hidup dan untuk mencapai aktualisasi diri atau pengembangan potensi diri yang tinggi. Tugas perkembangan adalah sesuatu tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Tahap-tahap perkembangan pada manusia terdiri melalui 2 fase, yaitu yang pertama, fase embrionik atau dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Perkembangan janin selama dalam kandungan dibagi dalam 3 tahap, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Fase pasca embrionik setelah dilahirkan. Yang pertama balita, yang kedua anak-anak, yang ketiga remaja, dan yang keempat dewasa. Dalam proses perkembangannya, terutama reaksi psikologis mental, individu masih banyak siswa yang mengalami kendala dalam interaksi sosialnya. Dalam sistem pendidikan, bertujuan agar peserta didik dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Baiklah, saya akan menambahkan kesimpulannya. Beberapa masalah yang dihadapi peserta didik sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang pertama, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah. Yang kedua, seringkali anak mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Lalu, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, anak terlalu mendambakan kemandirian, dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan, kebanyakan akan menghadapi masalah penyesuaian emosional. Lalu, harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dari jenis pendidikan. Beberapa usaha yang dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh remaja dalam setiap fase perkembangan adalah sekolah maupun perguruan tinggi perlu memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan non-akademis melalui perkumpulan yang ada di sekolah, seperti perkumpulan penggemar olahraga sejenis dan kesenian lainnya. Apabila ada remaja putra dan putri bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka perlu diberi bantuan melalui bimbingan dan konseling. Siswa yang lambat perkembangan jasmaninya diberi kesempatan berlomba dalam kegiatan kelompok sendiri, perlu diberi penjelasan melalui mata pelajaran biologi dan ilmu kesehatan. Lalu pemberian bantuan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya, sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang dianut. Lalu penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan tadi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.